sempat mikir yang tidak-tidak, tapi Ratu mencoba positive thinking lah. Nah, lalu sesudah ngecek-ngecek tuh, Ratu mulai mandi tuh, beres-beres, bersih-bersih ya, karena hari ini kan hari kerja gitu. Ini hari awal Ini hari pertama Ratu kerja. Jadi dia mandi, beres-beres, siap-siap lah buat kerja di hari pertama ini. Dan seperti biasa dia berangkat jam 6-an lebih, ya sepi, nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada aktivitas orang berangkat kerja atau apa, itu nggak ada banget, nggak ada. Nah, akhirnya Ratu pesen ojek online. Dia pesen ojek online, biasalah normal. Lalu dia naik bis juga ke tempat kerja karena cukup agak jauh juga. Nah, singkat waktu juga nih Ratu sampai di tempat kerjanya. Nah, ternyata sesudah sampai kerja, ternyata bukan Ratu satu-satunya pegawai baru. Ada satu lagi perempuan pegawai baru. Dan namanya sebut saja Rina. Dia itu tipikal orang seperti introvert, pendiam lah gitu, nggak banyak ngobrol, dan juga dari tatapan mata dan gestur tubuhnya juga emang orang-orang pendiam sih gitu. Ya udahlah, si pegawai baru itu sama Ratu dipisahkan. Nah, di hari pertama kerja ini Ratu belum mengerjakan pekerjaan yang gimana-gimana, baru memahami tentang sistem bisnis, produk perusahaan, kompetitor seperti apa, struktur organisasi, struktur kerja, dan lain-lain lah. Baru mempelajari yang gitu-gitu aja, belum ada pekerjaan pertama. Singkat waktu, istirahat pun tiba nih. Nah, saat istirahat makan-makan di kantin lah biasa. Nah, Ratu disamperin nih sama satu orang, namanya Niram lah sebut. Dia ngobrol-ngobrol lah biasa, kenalan, ngobrol orang mana, kerja di divisi apa dan sebagainya lah. Nah, setelah beres istirahat ya nggak ada kerjaan lagi. Jadi ya memang belum ada kerjaan, jadi ya biasalah kerja nggak jelas. Nah, singkat waktu pulang tuh jam 4, kurang lebih 20 menitan lah untuk supaya sampai ke kosan. Nah, tapi si Ratu ini milih nongkrong dulu ke kafe. Nongkrong lah, sambil dia itu kan suka nulis diary juga, jadi dia nongkrong di kafe sambil nulis diary di bukunya lah. Singkat waktu pulang tuh si Ratu, dan ya kisaran 6:30 lah pulangnya. Nah, saat sampai kosan, ketemu tuh sama si ibu kos. Ibu kosnya pas kebetulan dia mau keluar, Ratu mau masuk ke kosan gitu. Nah, singkat waktu pulang tuh Ratu, dan sampai kosan kisaran 6:30-an lah. Nah, pas sampai di kosan bertemu sama si ibu kos itu. Ibu kos habis di dalam kosan, entah habis apa. Nah, ya hanya nyapa biasa lah sama si ibu kos ya. Ratu masuk naik tangga. Oh ya, Ratu itu ada di tangga ada di lantai kedua kosannya itu. Nah, di lantai kedua naik. Nah, sempet sih Ratu tuh mikir gitu, oh kosan banyak gitu, dan katanya terisi, tapi suasananya sepi-sepi banget, itu benar-benar sepi kosannya, aneh lah pokoknya. Nah, ketika ketika hendak naik tangga juga, Ratu tuh sempet tuh ngedenger kayak di salah satu kamar ada yang ngobrol-ngobrol lah, kayak orang ngobrol tapi kedengar sampai keluar, tapi yang gak jelas itu ya. Ratu hiraukan aja lah, nggak peduli lah. Nah, di salah satu kamar ketika Ratu mau buka kunci, ternyata ada pintu yang agak sedikit kebuka. Nah, ketika Ratu nengok, tapi ketika dia lihat Ratu juga, dia kayak tergesa-gesa lalu nutup pintunya. Jadi kayak bukan ketakutan, pokoknya kayak nggak mau dilihat aja gitu. Ya Ratu aneh dong, ya nggak mikir apa-apa gitu ya, mungkin karena orangnya nggak nyaman terlihat sama orang gitu, introvert atau seperti apa, jadi ya Ratu nggak terlalu banyak pikir lah. Nah, tidak sampai di situ tuh, ketika Ratu buka kunci, kan 2 kali buka putarannya, 1, 2. Nah, Ratu tuh iseng nengok ke arah dapur, dan ternyata ada siluet orang, ya kan kebetulan lampu dapurnya itu lagi gelap. Nah, tapi Ratu seakan-akan melihat ada orang yang ngintip lah gitu, kayak orang merhatiin tapi di kegelapan gitu. Nah, penasaran dong Ratu. Nah, si Ratu tuh berjalan 2 langkah, tapi dia lalu berhenti dan kayak memperhatikan ke arah kulkas. Dilihat baik-baik gitu. Dia lihat ke bawah, ternyata ada sepatu di balik kulkas. Jadi ada sepatu, dan kelihatan itu memang orang lagi kayak bersembunyi, tapi kelihatan kakinya. Nah, seperti itu.
Nah, di dekat kulkas juga ada lap yang ngegantung, lap tangan lah untuk ngeringin tangan, dan itu pun kayak habis terkena angin, habis kayak ada orang yang mundar mandir kan pasti kan ke terpa angin atau ke senggol pasti goyang-goyang. Nah, lap itu tuh goyang-goyang berarti emang di situ ada orang lagi bersembunyi. Nah, tapi Ratu pura-pura nggak melihat lah, nggak mau dipikir lah. Kali aja mungkin dihalusinasi atau gimana. Dia mundur lagi dan masuk ke kosan dan udah kunci. Nah, sudah di kosan biasalah Ratu beres-beres, mandi, bersih-bersih lah. Biasa main-main HP, santai-santai. Dan sesudah main HP sekitar ya mungkin 30 menitan, Ratu tuh mulai tuh nulis-nulis diarinya lagi. Terusin lah diarinya lagi. Nah, sudah dia nulis-nulis diary, sempet tuh Ratu itu video callan dengan temennya lagi yang perempuan. Ngobrol-ngobrol biasalah, seorang perempuan sama perempuan ngobrol ke sana ke sini, dan sempet si temennya itu perempuan nyaranin bahwa Ratu itu supaya nyari pacar, supaya ya bisa ada yang nemenin gitu, bukan picean dengan teman perempuannya terus gitu. Nah, singkat cerita picean pun sudah, dan sekitar jam 10-an lah, 10 kurang, mungkin 9.40-an. Nah, lagi-lagi Ratu mendengar suara orang yang rame lagi. Seperti malam-malam sebelumnya, rame orang kayak lagi mondar-mandir, lagi ngobrol nggak jelas, nggak terlalu kedengar. Mendengar yang masak, suara piring, dan seperti malam-malam sebelumnya lah. Nah, kali ini Ratu benar-benar penasaran nih. Kenapa? Karena ternyata Ratu itu sempat mendengar suara ibu kos. Nah, karena ada ibu kos, jadi Ratu penasaran dan memberanikan diri pengen tahu apa sih gitu. Di luar lagi pada apa. Nah, ketika Ratu mendekati pintu dan ingin keluar gitu, buka kunci dan mau narik pintu, ternyata ada yang nahan. Gak bisa kebuka. Kayak ada yang nahan lah pokoknya. Panik dong Ratu, kaget. Nah, sempet tuh Ratu itu kayak memaksa pintu pengen dibuka. Kan kedengarkan krek. Nah, dipaksa, dan anehnya itu orang di luar kayak nggak ada yang menggubris, kayak seakan-akan gak melihat dan gak mendengar pintu di kamar si Ratu tuh lagi pengen dibuka gitu sama si Ratu. Nah, Ratu tuh sempat diem tuh, mikir aneh, loh kok orang-orang kayak nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya, atau ibu kos juga kayak nggak ada, kayak mereka yang nggak tahu gitu. Nah, akhirnya Ratu tuh merasa aneh tuh. Akhirnya Ratu nggak teriak, nggak ngomong nggak apa-apa, ya udah lepasin lagi, diam, dan dia kunci lagi malah pintunya. Nah, sesudah itu ya Ratu nggak ambil pusing gitu karena panik juga, agak takut gitu, dan ya udah dia maksain untuk tidur. Dan singkat waktu pagi pun tiba. Nah, seperti biasa Ratu itu bangun pagi lah jam 5-an, siap-siap untuk kerja, mandi dan beres-beres lah. Tapi sempat tuh Ratu itu ke dapur umum dulu, mau nyeduh air panas lah, Ratu itu mau minum teh. Sudah nyeduh air panas, pas berbalik ternyata ada ibu kos. Kaget dong Ratu. Wih, ada ibu. Nah disinilah Ratu sempat nanya gitu ke ibu kos, karena penasaran gitu hal kejadian semalam. Karena Ratu tahu gitu semalam itu ada ibu kos. Nanya tuh Ratu ke ibu kos, Bu, semalam ada apa? Kok kayak ada yang rame-rame di depan? Nah, ibu kos menjawab, itu suara yang lagi masak-masak, lagi makan-makan. Karena udah biasa di sini sering masak-masak makan malam, katanya. Nah, lalu Ratu balik nanya lagi, oh ibu juga semalam ada di situ ya? Nah, tapi anehnya si ibu kos membantah, nggak ngejawab dia gitu. Dia malah, oh enggak, ibu nggak di sana kok semalam. Ya, aneh lah. Oke lah, Ratu nggak mau pikir panjang, nggak mau mikir yang enggak, udahlah lupain aja. Nah, singkat waktu Ratu udah beres semuanya, udah minum teh, udah semua beres lah, berangkat tuh kerja. Nah, singkat waktu sampai tuh di tempat kerjanya. Nah, hari ini ada kerjaan ternyata. Jadi tempat perusahaan Ratu itu kayak asuransi gitulah. Jadi Ratu mendapat kerjaan pertama lah sekarang, kayak mengurus dokumen dan sebagainya lah yang kayak gitu. Nah, singkat waktu istirahat pun tiba. Kembali nih, dia ketemu sama Niram, makan bareng di kantin, biasalah ngobrol-ngobrol biasa. Nah, di sini tapi Ratu belum nyerita ke siapa-siapa tentang kejadiannya yang dia rasakan di kosan. Nah, sempet tuh Niram ngejakin Ratu main karena ya dia orang baru lah, jadi Niram itu baik orangnya, jadi dia pengen ngajak Ratu main lah di Jakarta seperti apa gitu. Jadi Niram dan Ratu janjian tuh
mau jalan nanti habis kerja, ya kisaran jam 7 jam 8 lah dia mau ke kafe nongkrong-nongkrong. Ya Ratu oke kan aja lah, lagian dia juga kan bosan gitu di kosan dia mulu. Nah singkat cerita pas pulang nih, Ratu itu pulang langsung karena dia kan mau ada janji sama Niram ke main-main atau nongkrong di kafe lah, jadi dia nggak mampir dulu ke mana gitu. Nah singkat cerita Ratu sampai di kosan sekitar jam 5 kurangan lah, karena hari ini kan pulang jam 4. Dan di jalan ya normal-normal aja lah, pulang gak ada apa-apa. Nah sekitar pukul 6.30 kan, karena ada ada perubahan jadwal lah ngedadak, jadi dipercepat. Ya udahlah, oke, Ratu nerima-nerima aja dan berangkat jam setengah 7-an lah. Oke, berangkat, keluar dari kosan ya seperti biasa, kosong gak ada apa-apa. Nah Ratu berangkat, tapi di salah satu kamar Ratu sempat tuh melihat kayak banyak sandal gitu, banyak sandal di depan di depan salah satu kamar. Ya mungkin lebih dari 5 gitu, karena nggak biasanya ada sandal kayak banyak lah di sana gitu. Berarti kan di dalamnya ada orang. Ya tetap aja Ratu nggak menggubris lah, nggak mikir yang enggak, ya udah dia cuek-cuek aja lah. Akhirnya dia pergi berangkat ke kafe. Nah akhirnya datang tuh Ratu dan Niram ketemu tuh di kafe. Ya, biasalah, mereka kan teman baru, ngobrol-ngobrol lagi, panjang lagi, banyak yang dibahas lah, biasa basa-basi, ngobrol ke sana ke sini bla 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 lah. Singkat waktu karena mungkin topik habis dan juga ya udah bosen juga, sempat tuh Ratu nyerita tentang keadaan di kosannya dia gitu, karena ya dia juga kan butuh cerita kepada orang karena ya takut ada apa-apa. Singkat cerita ya Niram iya aja sih, belum terlalu excited dan menunjukkan kepedulian banget. Tapi Niram sempat tuh ngobrol kayak ya udah cari kosan yang lain aja, kenapa susah gitu. Nah karena tadi sudah pesan gitu, saya lupa tadi nggak ngomong udah pesan, tapi tadi gitu sempat pas ngobrol-ngobrol dia juga pesan makanan dan minuman. Datang tuh si pelayannya itu ke tempat, ke meja Niram sama Ratu, dan ternyata si pelayannya itu adalah pegawai baru yang bareng bersama Ratu awal-awal, yang berdua tadi, yang pendiam, ternyata dia kerja di situ. Nah Ratu sempat dong kaget gitu, nanya-nanya, kamu kerja di sini? Nah si orang yang pendiam itu menjawab gitu, oh iya saya kerja di sini sampingan sambil nambah-nambah uang jajan gitu. Jadi dia itu ternyata selain kerja di tempatnya Ratu sama Niram, dia itu malamnya itu kerja di kafe jadi pelayan, ya untuk nambah-nambah uang jajan lah katanya. Nah karena tidak terlalu banyak yang diceritakan, akhirnya kita sebut si pekerja baru ini ya, si pelayan baru itu si Rina lah. Saya lupa tidak memberi tidak ngasih nama. Nah sebut aja Rina lah. Nah si Rina itu udah nganterin minuman dulu ya kan, jadi makanan yang dipesan oleh Ratu sama Niram belum ada lah. Nah si Rina pergi, akhirnya lanjut tuh si Niram sama Ratu ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lah. Dan beberapa saat kemudian datang lagi tuh si pelayannya itu, si Rina nganterin makanannya, pesanan Ratu sama Niram. Nah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya Niram tetap tuh ngobrol ke Ratu supaya udah pindah aja kosan. Dan ya Ratu menjawab iya gitu, karena dia belum sempat nyari-nyari kosan lain, jadi dia belum belum nemu, jadi akhirnya belum pindah. Nah singkat cerita pulang tuh, mereka udah pulang ke rumah atau kosannya masing-masing. Nah, Ratu sampai di kosan sekitar pukul 9-an lah, 9 malam. Nah ketika hendak mau masuk ke gerbang kosan, Ratu keinget tuh, nah jam-jam segini adalah jam dimana biasanya banyak suara tuh yang aneh-aneh. Nah kesempatan nih Ratu bisa tahu apa sih yang terjadi. Nah kaget dong Ratu, yang biasanya kosan sepi ternyata ramai banget di sana, ramai ada orang. Nah Ratu sempat canggung tuh, karena ya biasanya kosan sepi, hening gitu, ya sekarang ada orang dan banyak lagi di luar. Dan ternyata hampir semua pintu kosan itu terbuka. Itu berarti kan menandakan orang-orang yang memiliki kamar di situ yang terbuka, berarti mereka sedang keluar bersama-sama, berarti mereka itu udah saling kenal banget gitu ya kan. Mereka juga terlihat lagi masang-masang, dan emang benar lagi kayak makan-makan gitu, siap-siap untuk makan lah, belum kayak selesai masaknya kan, ada yang masak, ada yang lagi duduk nunggu gitu. Dan mereka tuh makannya itu bareng-bareng di depan di depan kamar. Jadi kamar kosan itu kan pasti bersamping-sampingan gitu, dan di tengahnya itu kan ada jalan buat kayak jalan kan
kosannya itu saling berhadapan. Nah di tengahnya itu kan jalannya biasa untuk lalu lalang orang antar kamar. Nah mereka itu ternyata di situ kayak makan bareng lah, kayak ngaliwat gitulah. Nah ternyata emang bener ada ibu kos, dan dari sekian banyak orang juga ya kisaran mungkin belasan lah. Nah Ratu tuh melihat emang ada ibu kos di sana. Akhirnya menyapa lah Ratu, dan ibu kos saling sapa, dan ke yang lainnya juga lah hanya senyum biasa Ratu. Akhirnya Ratu diajak makan bareng. Ratu sempat tuh menolak, tapi karena dia juga nggak enak lah supaya saling kenal juga, akhirnya Ratu mengiyakan dan ya dia makan bareng. Ketika diajak makan bareng, duduk tuh Ratu, belum makan sih lebih tepatnya, karena ya belum matang juga apa yang dimasak, baru kayak di depannya itu ada piring, ada yang ya piring-piring aja lah baru gitu. Nah di sana tuh Ratu tuh sempat memerhatikan orang-orang yang ada di sana, dan agak sedikit kaget dan takut juga Ratu. Ternyata orang-orangnya itu ya agak aneh-aneh gitu, ada yang udah tua banget, ada yang kakek-kakek, ada yang anak kecil, dan kebanyakan itu dari kakek-kakek sampai anak kecil kelihatan kayak orang buka nggak sehat. Ada yang kayak lumpuh, jadi emang kayak orang-orang difabel semua gitu. Nggak semua, tapi kebanyakan kayak orang-orang difabel. Nah sudah jelas dong Ratu nggak enak dengan suasana dan orang-orang seperti ini. Jadi akut banget lah